Halo, selamat pagi Sobat Milenial and Gen Z. Bertemu kembali bersama saya Gilang Padutanaya di POV Times, di mana kita akan membahas isu-isu dari sudut pandang editorial IDN Times bersama Editor-in-Chief IDN Times, Mbak Uni Lubis. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita sapa di tengah long weekend-nya, dan hari ini kita beraktivitas kembali, ketemu lagi. Halo, selamat pagi Mbak Uni. Halo, selamat pagi Gilang. Selamat pagi juga Sobat Milenial Agency dimanapun kalian berada. Salam dari Yogyakarta. Saya sejak hari Jumat di Jogja, pulang kampung. Tapi hari Jumat kerja dari kantor IDN Times di Jogja karena IDN Times punya hyperlocal office di Jogja. Sabtu Minggu olahraga, kulineran, tapi ternyata Sabtu Minggu ada berita yang sangat menarik dan panas ya, yaitu Munas luar biasa di Kamar Dagang Indonesia. Jadi meskipun niatnya long weekend, walhasil kerjanya tuh stay tune ya, mengikuti perkembangan peristiwa yang sangat menarik ini. Jadi Sabtu Minggunya harus tetap monitoring Mbak ya di tengah long weekend-nya. Nah Mbak, yang menjadi pembahasan di POV Times kali ini adalah mengenai Munaslup Kadin, Kamar Dagang Industri Indonesia ya. Nah, Kamar Dagang, Kamar Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, mohon maaf. Nah, kemarin di hari Sabtu ini ternyata ada Munaslup, di mana hasil Munaslup tersebut memilih Anindya Bakri sebagai Ketua Kadin. Nah, yang menjadi pokok bahasanya adalah Ketua Kadin sebelumnya, Arsyad Rashid, ini menyampaikan hal bahwa Munaslup yang menentukan Anindya Bakri sebagai Ketua Kadin ini dibilang ilegal. Nah, kalau sudut pandang dari editorial IDN Times dan terutama dari Mbak Uni, Editor-in-Chief, seperti apa Mbak melihat situasi yang terjadi di hari Sabtu kemarin? Ya, kalau kalian ingat di grup, karena kita kan juga ada newsroom virtual ya di WhatsApp grup, kita memilih sudut pandang atau point of view editorial IDN Times, tidak mengambil posisi pro Arsyad Rashid atau pro Anindya Bakri, tapi menggali akar masalahnya ya. Sebenarnya ini menarik karena lagi musim Munaslup ya. Munaslup sebelumnya adalah Munaslup Partai Golkar ya, sesudah mundurnya ke ketua umum sebelumnya yaitu Erlangga Hartarto. Kemudian yang muncul itu adalah pada saat itu masih Meninvest Bahlil Lahadalia, dan publik melihat dan sebetulnya sulit untuk dibantah juga bahwa ini ada cawe-cawe dari istana. Nah, ini seperti kepanjangan apa namanya? Kepanjangan dari rivalitas Golkar dengan PDIP atau 02 dengan 03. Karena apa? Karena Arsyad Rashid itu adalah ketua tim pemenangan 03 ya, Ganjar dan Mahfud, yang diusung terutama oleh PDIP, partai besarnya, dan kemudian Anindya Bakri ini adalah putra dari tokoh senior Golkar ya, Pak Abu Rizal Bakri, dan Pak Abu Rizal ini udah seperti abang buat Presiden terpilih Prabowo Subianto, jadi persahabatan lebih dari 4 tahun. Tetapi kalau kita melihat ke belakang, dan ADN Times juga memberitakan bahwa munculnya Arsyad Rashid sebagai ketua umum Kadin pada saat itu juga tidak lepas dari preferensi dari kekuasaan atau istana, yang ditunjukkan dengan cukup terlibat aktifnya dua menteri dalam kabinet Presiden Jokowi untuk membantu ya, kalau menurut informasi, dan kita juga melihat membantu kampanye quote unquote Arsyad Rashid untuk menjadi ketua umum Kadin pada saat itu, padahal pesaingnya saat itu Anindya Bakri notabene sudah aktif di Kadin dan menjadi pimpinan elit Kadin lebih dari 1 dekade saya pikir ya. Saya rasa waktu tahun 2000, tahun 2010-an, 2000, mungkin 2012-an Anin sudah aktif di Kadin ya. Nah, jadi pada saat itu memang banyak tersebar berita bahwa Anin dipaksa untuk menyerahkan atau mengikhlaskan ya posisi ketua umum Kadin itu kepada Arsyad Rashid yang direstui quote unquote oleh kekuasaan. Lalu Anin kemudian menjadi ketua Dewan Pertimbangan, dan banyak yang mengatakan di Kadin
bahwa kemarin itu Anin seperti mengambil kembali haknya yang pada saat itu dipaksa untuk tidak memaksakan berlaga melawan calon ketua umum Arsyad, meskipun banyak yang percaya bahwa kalau dilepas peluang Anin untuk menjadi ketua umum pada saat itu besar ya, mengingat bahwa dia sudah mengakar. Arsyad tidak pernah terlalu aktif sebetulnya di Kadin. Nah, tetapi proses Munaslup saat ini juga tidak terlepas dari residu Pilpres ya. Karena tentu meskipun kita juga melihat bahwa ada keinginan dari kadin-kadin daerah untuk Munaslup dan mengusung Anindya Bakri ya, tentu ini tidak terlepas dari confident mereka karena melihat bahwa sekarang yang menjadi presiden terpilih adalah Prabowo Subianto ya. Dan Prabowo Subianto itu adalah orang dekat atau dekat sekali dengan Pak Abu Rizal Bakri dan Anindya Bakri tentunya. Maka kali ini wah udah saatnya untuk mengambil apa yang sebetulnya mungkin 3 tahun yang lalu sebetulnya harusnya terjadi. Artinya kompetisi yang fair antara Anindya Bakri dengan Arsyad Rashid. Tapi kan nggak terjadi ya. Yang akhirnya adalah semacam kesepakatan lah bahwa Arsyad aklamasi jadi ketua umum, Anin kemudian ketua Dewan Pertimbangan. Nah ini adalah bagian dari ketika kekuasaan itu ini berpindah ya. Sekarang kan Presiden Jokowi sudah tinggal 30 hari lebih sampai tanggal 20 Oktober yang akan menjadi presiden ada Pak Prabowo Subianto. Kita melihat bahwa orang-orang dari Pak Prabowo Subianto itu sudah mulai masuk ke berbagai bidang, masuk ke pemerintahan sebagai wakil menteri, masuk ke BUMN sebagai komisaris utama dan komisaris, mungkin masuk ke direksi juga, dan ini masuk ke Kadin. Karena apa? Memang menurut undang-undang ya, undang-undang kalau saya nggak salah undang-undang tahun 87 biar nggak salah saya bacain aja ya supaya akurat. Jadi menurut undang-undang dan ini kita juga muat di IDN Times. Jadi Kadin ini kan memang selalu istilahnya menjadi mitra pemerintah ya. Jadi siapapun jadi pemerintah sejak Orde Baru, Kadin tuh ada di sana ya. Nah ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 tentang Kamar Dagang dan Industri. Di bab 5 pasal 9 dijelaskan organisasi yang dibentuk oleh pengusaha Indonesia yang memenuhi ketentuan untuk disebut Kamar Dagang dan Industri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini ditetapkan dengan keputusan Presiden. Jadi kepengurusan ADART segala macam itu ditetapkan dengan keputusan Presiden. Nah dalam hal ini pemerintah turut melakukan pengawasan terhadap Kadin mengenai pelaksanaan ketentuan dalam undang-undang. Nah jadi memang ini udah menjadi mitra pemerintah. Masyarakat yang tahu Kadin itu nggak heran dengan situasi yang sekarang ini ya. Jadi kalau misalnya sekarang adalah Arsyad Rashid misalnya bertahan, bahkan mau melancarkan gugatan hukum atas Munaslup ya yang dianggap melanggar ilegal dan melanggar ADART, ya nanti prakteknya adalah pemerintah sekarang atau pemerintah yang akan datang intinya nggak akan ngajak-ngajak ke pengurusan Kadinnya Arsyad Rashid ya, menteri nggak akan datang. Kalau kemarin kan kita sudah ngeliat ya hintsnya, hari Minggu langsung kan Menteri Hukum dan HAM jam 3 langsung datang memenuhi undangan dari Kadin kepengurusan Kadin versi Anindya Bakri ya. Dan Nah itu mengucapkan saja selamat dari Mbak situ ya. saja. Iya Dan ya. mengucapkan Maksudnya selamat. menteri hari dan mengucapkan selamat dan memastikan bahwa nanti apa namanya Kepresnya itu akan segera dikeluarkan. Artinya kan ini sudah menunjukkan menteri yang baru ini kan orang Gerindra ya, orangnya Presiden terpilih Prabowo ini sudah menunjukkan keberpihakan dari pemerintahan Presiden Prabowo lewat Menhukam kepada Anindya Bakri dan Jokowi yang sebetulnya 3 tahun yang lalu merestui dan bahkan mendorong Arsyad nampaknya tidak bisa melakukan apapun lagi. Artinya Arsyad ini
dilepas aja gitu sesudah kontribusinya kepada pemerintahan Jokowi, terutama 3 tahun terakhir, termasuk mendukung Undang-Undang Cipta Kerja dan segala macam, itu sudah dianggap ya sudah gitu ya. Jadi sekarang Jokowi lepas tangan aja. Kita akan lihat karena Arsat mengirim surat kepada mengadukan Munaslup ini kepada Presiden Jokowi. Suratnya katanya sudah di Kemensesnek, tapi apakah Jokowi akan menanggapi? Terus terang kita akan monitor. Berarti keputusan versi Munaslup yang menunjuk Anindya Bakri sebagai Ketua Kadin mendapat persetujuan Mbak ya dari pemerintahan dan berdasarkan keputusan Presiden tadi kalau disampaikan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87. Belum keluar Kepresnya, tapi kehadiran dan statement dari Menhukam Supratman itu menunjukkan dukungan dari kubu Prabowo Subianto, Presiden terpilih, dan ini dibiarkan oleh Presiden Jokowi yang masih menjabat sampai 20 Oktober. Jadi artinya memang seperti ini akan berulang dalam sejarah. Kadin memang selalu harus dipimpin oleh orang-orang yang direstui oleh kekuasaannya. Oke. Itu tadi kita tunggu informasi berikutnya hanya di IDN Time, Sobat Milenial and Gen Z. Dan kita masuk ke informasi berikutnya. Di tengah liburan panjang, kemarin tentu ada berita duka juga Mbak Uni ya. Yaitu terjadi macet parah ya. Ini di daerah kawasan Puncak Bogor dan dikabarkan 1 orang meninggal dunia. Nah, melihat situasi seperti ini Mbak, yang harusnya masyarakat bisa menikmati liburan di tengah situasi yang bisa dibilang bisa kumpul dengan keluarga, menikmati momen-momen bersama keluarga, namun terjadi kemacetan yang luar biasa yang ujung-ujungnya justru menimbulkan korban jiwa. Nah, seperti apa Mbak Uni melihatnya Mbak? Ya, tentu kita mengucapkan duka cita atas meninggalnya 1 orang ya, yang menurut polisi karena kelelahan ya. Ini versi polisi ya. Tetapi kita juga melihat pemberitaan media massa 140 ribuan yang terjebak macet, dan beberapa kenalan kita juga mengatakan ya, ada yang sampai harus balik lagi karena keluar dari kawasan vilanya sampai ke Jalan Raya Puncak itu udah 3-4 jam sendiri, akhirnya kembali lagi villa dan menginap sampai hari ini. Nah, ini kan bukan pertama kali terjadi ya, kemacetan di daerah Puncak, dan orang selalu kalau di X, di platform media sosial, kenapa sih udah tahu bakal macet, kenapa juga lewat sana. Tapi nggak bisa disalahkan juga satu ya, namanya liburan panjang itu kan kesempatan buat keluarga untuk berkumpul ya, istilahnya untuk healing tipis-tipis ya. Yang nggak jauh dari Jakarta dan sekitarnya itu memang kawasan Puncak ya. Mungkin memang yang perlu diperhatikan itu adalah pengaturan lalu lintas juga ya, pengaturan lalu lintas untuk memastikan bahwa kemacetan itu tidak mungkin dihindari. Yang namanya jumlah kendaraan bertambah berlipat-lipat itu pasti macet. Tetapi pengaturannya juga mungkin belum pernah bisa ketemu mekanisme yang oke ya. Dan memang kalau ke puncak itu harus ditempuh atau melewati puncak itu memang harus ditempuh dengan naik mobil ya, karena nggak ada public transportation di situ kecuali angkot, kemudian bis ya. Nah, memang ini problemnya ya. Jadi memang public transportation itu masalah, pengaturan lalu lintas harusnya lebih diperbaiki ya. In the spirit bahwa kita tidak bisa menyalahkan warga yang ingin berlibur di tempat yang tidak jauh dari Jakarta, dan bisa ini terus berlangsung setiap kali ada libur panjang selalu terjadi. Jadi kita berharap bahwa semoga sampai jatuh korban ini adalah hal yang terakhir, dan perbaikan pengaturan lalu lintas pada saat libur panjang seperti ini lebih diperbaiki lah. Semoga ini menjadi yang terakhir dan setelah ini ada evaluasi bersama Mbak ya. Jadi ketika nanti libur panjang tidak terjadi hal seperti ini lagi. Mbak Uni, terima kasih banyak untuk waktunya di POV Times kali ini. Sehat-sehat selalu, sampai bertemu di kantor IDN HQ Mbak ya di Jakarta. Kita bertemu lagi. Terima kasih ya, sampai ketemu. Sampai bertemu. Salam sehat. Kita bertemu lagi di POV Times selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.